Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igustia Putu Dari dengan NIM 19130710043 dari Rombel 28. Di sini saya akan membawakan esai dengan judul Implikasi COVID-19 terhadap aspek kehidupan Hippolexos Budhankam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan keanekaragaman alamnya. Keanekaragaman ini berpotensi besar untuk mendukung dan memajukan negara Indonesia terutama pada stabilitas Hippolexos Budhankam. Namun saat ini negara Indonesia telah mengalami sebuah pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 ini awal mulanya berasal dari negeri Cina yaitu Wuhan. Ciri utama seseorang yang terkena COVID-19 adalah batuk, bersin, dan demam. Hippolexos Budhankam merupakan singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mengerti bagaimana ideologi Pancasila secara baik, sehingga dalam kehidupan masyarakat tenang dalam kondisi apapun untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan dari aspek politik diartikan sebagai suatu kondisi dinamis kehidupan politik di Indonesia yang tertuang dalam kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi suatu tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang datang dari luar maupun dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pada saat pandemi ini, bangsa Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan melakukan kebijakan PSBB. PSBB merupakan cara lain dari melakukan lockdown. Lockdown memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Jika Indonesia menerapkan lockdown, maka pemerintah Indonesia harus siap dengan dampak yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oleh kaum politik untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi, namun merugikan stabilitas negara. Jadi, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas mengenai situasi saat ini. Ketahanan ekonomi dapat diartikan kondisi dinamis perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kebijakannya adalah untuk tetap diam di rumah dan menjauhi keramaian. Situasi ini mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencapai tembus pada titik 16.000 per dolar Amerika. Hal ini sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan uang sesuai kebutuhan dan melakukan pembelian kebutuhan secara via digital dan mengutamakan mengkonsumsi produk dalam negeri, sehingga ekonomi rakyat tetap berjalan. Ketahanan sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan tidak terlihat memberikan panik sosial kepada masyarakat. Jika kepanikan ini tidak dapat dihadapi secara baik, maka akan mempengaruhi imunitas tubuh dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti mengurangi adanya interaksi sosial secara langsung. Contohnya seperti pembelajaran dan perkantoran dilakukan secara daring sehingga mengurangi interaksi secara langsung. Kemudian untuk aspek budaya dalam sosial budaya seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat saat pandemi ini melakukan perubahan sebagai
solusi efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Contohnya upacara keagamaan atau usaha berkase, yang mulanya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Banjar, sekarang hanya dilaksanakan oleh pemangku dan anggota Banjar lainnya melakukan persembahyangan secara mandiri di rumah. Ketahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan baik secara dari dalam dan dari luar maupun secara langsung dan tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban dari semua komponen negara. Dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara saat pandemi ini dirasakan oleh jumlah tenaga medis yang terbatas dan jumlah kamar di rumah sakit yang terbatas yang berbeda dengan jumlah pasien yang begitu banyak. Dampak COVID-19 ini tentu perlu adanya suatu solusi jika dikaitkan dengan esensi PKN, yaitu tentang pertahanan nasional. Pertahanan nasional ini disebut juga dengan pertahanan negara, yaitu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah bangsa Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap kesatuan bangsa dan negara. Dari nilai pertahanan nasional ini kita diajarkan kita harus percaya terhadap kemampuan diri kita, tidak mudah menyerah terhadap pandemi ini, tetap belajar secara daring meskipun dalam kondisi ini, tetap bekerja sama dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Kemudian kita juga sebagai warga negara dan pemerintah tetap berusaha sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti segala bentuk kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Maka dari itu kita harus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini dengan tetap diam di rumah dan menjaga jarak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.